Wah, lengkap nih penjelasannya ya. Tadi dari Pak Oscar mengenai apa itu kripto, kemudian bagaimana taktisnya di kripto, kemudian sekarang dari Pak Tirta menjelaskan mengenai kripto itu aman nggak sih? Nah, seperti itu ya. Terima kasih Pak Tirta Karma Senjaya untuk penjelasan materinya. Saat ini sekarang teman-teman, wah kayaknya ngantuk nih ya teman-teman. Masih semangat gak sih? Semangat pagi? Semangat pagi? Ya, masih semangat ya. Nah, sekarang waktunya untuk sesi diskusi atau tanya jawab. Jadi teman-teman yang punya pertanyaan atau punya mungkin ada materi atau penjelasan yang masih dirasa kurang jelas, boleh ditanyakan. Jadi untuk peserta nanti boleh mengangkat tangan jika ada yang ingin ditanyakan atau diklarifikasi, nanti bapak-bapak berdua ini yang akan mengklarifikasinya. Jadi nanti teman-teman sebutkan nama, kemudian mau bertanya kepada siapa, baru pertanyaannya. Ya, jadi kita mulai sesi tanya jawabnya, boleh ya? Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, nama saya Yohanes. Saya bukan mahasiswa sini, saya dari Jakarta Barat, Universitas Esa Unggul. Jadi waktu itu kan Indodax juga pernah ngadain seminar di kampus saya, cuman saya nggak datang, jadi saya maksimalin ke Bogor. Jadi saya mau bertanya ke Pak Oscar selaku CEO of Indodax. Jadi nggak bisa dipungkiri ya, revolusi saat ini itu sangat cepat. Jadi saya percaya Bitcoin ini merupakan suatu revolusi yang paling awal. Apakah kita zaman dahulu ngirim surat pakai email? Enggak, jawabannya dulu itu pakai merpati. Apakah dulu orang-orang naik mobil? Enggak, orang-orang itu dulu naik kuda. Ketika ada yang bikin mobil, mereka diketawain, dikira itu alien dan lain-lain. Dan saya percaya Bitcoin ini suatu aset yang bisa melindungi uang kita semua. Karena saya percaya uang itu dicetak secara terus-menerus dan nilainya akan habis. Ketika COVID kemarin 40% uang dicetak triliunan dolar. Oleh karena itu harga semua naik. Jadi saya percaya Bitcoin ini seperti sebuah keajaiban yang bisa kita gunakan untuk sekarang. Dan yang pastinya sebagai store of value. Yang pasti Bitcoin ini merupakan ibaratnya kalau internet pertama kali itu diciptakan, dibangun di atasnya ada Apple, ada Netflix, ada YouTube. Ibaratnya Bitcoin ini yang paling bawahnya, alasnya. Entah nanti Bitcoin bakal di atasnya ditaruh apa. Jadi ini sangat-sangat panjang waktunya ya untuk Bitcoin menyentuh miliaran nanti suatu saat nanti. Karena tahun ini mendekati bulan 2025, Bitcoin ini bisa mencapai 1,5 miliar dolar, kata Pak Oscar tadi. Cuman menurut saya bisa menyentuh 2 miliar, bahkan 10 miliar rupiah per koin 2030. Dan pertanyaan saya untuk Pak Oscar sendiri, banyak sekali perusahaan yang bekerja sama dengan Bitcoin. Contohnya ada BlackRock, suatu instrumen 9 triliun dolar yang membeli Bitcoin yang saat ini mempunyai 250 ribu Bitcoin lebih. Dan juga ada MicroStrategy juga yang berinvestasi di Bitcoin. Pertanyaan saya, dengan adanya berita seperti itu otomatis harga Bitcoin naik. Apalagi dengan perang Iran kemarin yang membuat harga Bitcoin benar anjlok ke 60 ribu dolar. Dari 73 dolar dari all time high-nya, yaitu 1,2 miliar. Pertanyaan saya, jika tidak ada sama sekali berita, jika tidak ada sama sekali naratif, tidak ada uang yang masuk, tidak ada ketertarikan lagi, apakah Bitcoin itu tetap jalan atau sideways atau ngikutin halving 4 tahunnya yang bakal melonjak tinggi? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Selamat pagi. Ya, Yohanes ya, Mas Yohanes, pertanyaannya bagus banget. Kalau kita bicara Bitcoin sebelum tahun 2021 ya, ini pertanyaan yang mungkin bakal jawabannya beda dengan sekarang. Sekarang tuh era yang berbeda dibandingkan tahun 2021. Kenapa? Karena sekarang itu kita memasuki masa institusi. Kita bicara mengenai, kita sudah perdagangan kripto, itu enggak lagi kita bicara retail. Kita bicara mengenai pasar institusi. Ditandai dengan munculnya ETF
Bitcoin, salah satunya di US, di Hong Kong, dan lain sebagainya. Kenapa berbeda? Karena kalau kita bicara secara market ya, market retail itu market yang mudah melepas barang. Jadi kalau orang beli Bitcoin hari ini, mungkin retail akan menjualnya bulan depan. Tapi kalau kita bicara mengenai institusi yang beli ETF, itu mereka kalau masuknya sekarang, itu mereka bisa mungkin nggak akan pernah keluar. Jadi ada chance di situ. Jadi kalau dikatakan yang membedakan ya karena pasar institusi itu jauh lebih strong dalam menghold barang. Ya, ini yang membedakan dengan pasar retail yang lebih cenderung opportunis. Makanya kalau di perdagangan saham pun sama. Kalau saham banyak dipegang retail, harganya nggak bakal naik. Kenapa? Karena marketnya terlalu gampang lepas. Nah, Bitcoin di era sekarang itu kita mulai memasuki masa institusi, di mana yang ngeborong itu salah satunya negara, bahkan ada negara yang sekarang devisanya ditaruh di Bitcoin. Ya. Kita bicara mengenai perusahaan-perusahaan mulai ngeborongnya Bitcoin. Seperti perusahaan MicroStrategy juga barusan hari ini ngeborong berapa ratus ribu Bitcoin lagi. Nah, kalau tren institusi ini terus berlanjut, ini bisa diperkirakan bahwa supply daripada Bitcoin akan makin menipis yang beredar di market. Hal itu menyebabkan harga Bitcoin akan jauh lebih mudah solidify. Jadi lebih mudah tercipta kestabilan harganya. Pasar retail nanti akan tetap sebagai penggembira di situ yang menggerakkan harga. Nah, sekarang kalau pertanyaan tadi yang ditanyakan Mas Yohanes, apabila terjadi kestabilan ekonomi, ya sudah pasti dengan adanya institusi yang memborong terus-menerus, harga Bitcoin nggak akan bisa dibantah, akan makin berkurang volatility-nya. Itu nggak bisa dibantah, karena semua instrumen yang mature, seperti emas, seperti saham-saham yang mature, itu pergerakan harganya akan jauh lebih sideways daripada saham-saham yang gorengan. Seperti Bitcoin di sebelum tahun 2021 itu mirip seperti aset gorengan yang harganya bisa naik turun 20% dalam sehari. Tapi dengan masuknya pasar institusi, lama-kelamaan Bitcoin sendiri akan stabil. Seperti contohnya emas lah. Emas dalam 3 tahun terakhir naiknya 30%, stabil naik dia. Tapi kalau kita bicara emas tahun 80-an, emas masih mengalami saat-saat di mana dalam seminggu naik 10%, 20%. Ya. Kenapa? Karena pasar emas sudah makin solid, sudah makin stabil, institusi makin banyak ngeborong. Ya. Nah, jadi kembali ke pertanyaan tadi, ya memang nggak bisa dibantah. Lama-kelamaan Bitcoin juga pergerakan harganya akan naik ke atas, tapi nggak akan seriar sekarang ini. Akan lebih banyak kesan Bitcoinnya itu sideways. Tapi tetap ini adalah salah satu safe haven aset yang bagus, yang untuk di hold jangka panjang, bukan untuk permainan jangka pendek. Kalau jangka pendeknya mungkin token-token turunannya akan jauh lebih menarik. Ya, terima kasih. Begitu Pak Yohanes, cukup? Oke. Selanjutnya, penanya berikutnya, silakan. Saya izin bertanya kepada Bapak Tirto dan Bapak Oscar. Saya mulai terlebih dahulu dari Bapak Oscar ya. Pak, tadi kan saya cukup tertarik ya dengan Bitcoin tersebut. Cuman ada beberapa hal yang memang untuk pengguna pertama kan awam untuk mengetahui tersebut. Apa ya? Terus apakah memang jika dilihat dari berbagai aspek timbul pertanyaan-pertanyaan yang memang sekiranya bisa menjawab pertanyaan untuk pengguna awal ya Pak ya. Mungkin bisa dilihat di sini kita dari aspek teknologinya terlebih dahulu Pak. Apakah keamanan Bitcoin ini terjamin dan jika memang terjamin, apakah masa depan Bitcoin ini dalam jangka panjang? Itu yang pertama Pak, bila dilihat dari aspek teknologi. Kemudian ada pertanyaan dari saya juga dari segi aspek ekonominya nih Pak. Tadi kan Bitcoin cukup perkembangan cukup pesat ya Pak, sehingga di 2024 ini dia mencapai 1 miliar 38 juta rupiah. Yang dimana bagaimana dampak Bitcoin terhadap ekonomi global dan apakah Bitcoin adalah gelembung spekulatif yang kemudian jika dilihat dari aspek regulasinya Pak, tentu pasti ada aturan-aturan yang memang membuat kita orang awal ini untuk melakukan itu ada rasa takut ya Pak ya. Yang
Tentunya pertanyaan tersebut adalah apakah Bitcoin dapat diatur oleh pemerintah dan bagaimana status hukum Bitcoin di Indonesia khususnya? Itu Pak untuk pertanyaan dari Bapak Oscar. Untuk Bapak Tirto, izin sekalian ya Pak ya. Jadi jika dilihat dari laporan PPATK telah menangani pencucian uang nih Pak nih dengan menggunakan aset kripto senilai lebih dari 800 miliar Pak. Dalam kurun waktu 2022 sampai 2024. Dan merujuk data Crypto Crime Report, jumlah pencucian uang ini melalui aset kripto di tahun 2022 sebesar 139 triliun secara global. Bagaimana upaya mitigasi risiko terkini untuk meminimalisir atau meniadakan pencucian uang tersebut? Terima kasih. Baik. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat cerdas nih. Nah, sorry tadi namanya siapa? Kia. Ya, Kia ya. Ya. Kalau kita membahas secara teknologi ya, sekalipun saya adalah pendiri crypto exchange, saya berusaha untuk senetral mungkin ya. Nah, sebenarnya kalau kita jawab secara teknologi, semua instrumen teknologi yang kita kenal sekarang ini lagi mengalami masa di mana ada tantangan. Teknologi apapun yang kita punya, termasuk HTTPS, secure connection, kita bicara mengenai enkripsi, kita bicara apapun, ini dalam 5 tahun hingga 10 tahun ke depan itu ada satu tantangan besar yang menentukan apakah teknologi sekarang itu bisa dipakai atau enggak, yaitu adanya kuantum komputer. Teknologi kuantum komputer itu diperkirakan akan dapat terjadi dalam 10 tahun ini. Hingga kemarin kuantum komputer itu baru bersifat teoritis, nggak bisa dipraktekkan. Karena kuantum komputer apabila bisa dibuat dan bisa menyentuh pasar retail, bukan cuma NSA yang punya, itu akan mengubah semua cara kerja enkripsi. Karena kuantum komputer akan bisa membrute force dengan sangat cepat, sehingga semua enkripsi HTTPS itu bisa jebol. Jadi teknologi perbankan pun akan mengalami tantangan yang luar biasa. Apakah teknologi perbankan itu bisa, apakah teknologi enkripsi itu bisa mengatasi kuantum atau enggak? Kalau komputer kuantum ini malah membuat enkripsi enggak bisa digunakan, itu hampir semua teknologi perbankan juga akan terchallenge. Ya, tapi hingga sekarang kuantum itu belum ada. Jadi kita belum tahu lah bagaimana. Nah, sama halnya dengan Bitcoin. Bitcoin adalah salah satu teknologi desentralisasi yang sangat relying on enkripsi. Algoritmanya sangat berbasis pada enkripsi. Jadi kuantum ini akan menjadi salah satu tantangan yang besar. Apabila pada akhirnya akan ada enkripsi yang quantum proof, maka teknologi ini dipastikan akan bisa jangka panjang dan long lasting. Dengan konsepnya sekarang, dengan lain sebagainya. Tantangan Bitcoin ini cuma di masalah kuantumnya ini. Sama seperti di teknologi enkripsi pada umumnya. Jadi apakah saya bisa memberikan jaminan bahwa ini akan selamanya ada? Saya kira semua teknologi tidak ada yang bisa dikasih jaminan. Ya, kita sama seperti contohnya kita bicara mungkin buat teman-teman di sini banyak yang nggak ngalami masa Y2K, masa tahun 2000. Ya. Saya sempat ngalami karena saya kenal komputer dari saya kecil ya, dari umur 6 tahun 7 tahun. Pak Tirta sudah pasti mengalami juga Pak ya. Waktu itu juga sempat terjadi perdebatan tuh, apakah komputer bisa bertahan melewati masa tahun 2000. Karena tahun 2000 itu ada pergeseran yang biasanya orang teknologi ngeset tahun itu 00, sekarang semua teknologi harus diubah menjadi 0000 untuk tahunnya, ya. Tapi itu glitch kecil yang bisa mengacaukan teknologi saat itu. Tapi kita survive, teknologi komputer survive melewati tahun itu dan damage-nya nggak terlalu gawat. Nah, challenge berikutnya di kuantum ini kalau secara teknologi, ya. Kalau secara ekonomi sekarang, kalau secara ekonomi, apakah Bitcoin itu sebuah bubble yang sangat besar, ya. Nah, kalau kita bicara mengenai ilmu ekonomi ya, salah satu yang menarik tentang aset Bitcoin itu ada dua hal. Yang pertama,
ternyata kalau kita mempelajari pergerakan harga dari kripto, dari Bitcoin, kita bisa melihat bahwa Bitcoin itu adalah salah satu jenis aset yang koreksinya relatif sangat sering dibandingkan aset-aset yang dianggap bubble. Ya, kalau kita bicara mengenai aset bubble kan contohnya seperti benih bunga tulip kalau zamannya dulu di Belanda. Kita bicara mengenai dulu ada ikan lohan, ya. Kemudian di Bogor dulu sempat terkenal bunga daun anthurium, daun apa? Tanaman yang dulu mahal sekali, daun lupa saya. Pokoknya ada yang tanaman yang kalau daunnya 5 cm harganya berapa, kalau daunnya tambah satu lagi harganya berapa, ya. Kalau kita bandingkan dengan aset-aset bubble seperti itu, Bitcoin nggak sama. Kenapa? Karena koreksi demand supply-nya Bitcoin itu relatif sangat sering. Makanya kita bisa melihat pergerakan harganya, koreksinya bisa per detik, per hour, lain sebagainya. Sama seperti emas. Nah, tapi sekarang kembali ke pertanyaan yang ke Gia. Apakah menurut Gia emas itu adalah bubble yang sangat besar? Kalau Anda menganggap emas adalah bubble yang sangat besar, maka saya mengatakan Bitcoin adalah bubble yang sangat besar. Tapi kalau Anda mengatakan emas bukan bubble, maka Bitcoin bukan bubble. Karena pola daripada keduanya itu sangat mirip. Ditambah faktor kedua, emas dan Bitcoin sama-sama punya faktor nilai intrinsik yang timbul dari proses eksplorasinya. Jadi kalau teman-teman tahu, kenapa harga emas itu nggak benar-benar pernah turun, itu karena emas ada nilai eksplorasi. Untuk setiap pemurnian 1 gram emas, itu ada biaya eksplorasi yang dikeluarkan. Untuk setiap 1 Bitcoin yang tercipta di masyarakat, itu ada biaya eksplorasi yang timbul karena proses mining Bitcoin. Ya, jadi pertanyaan tentang apakah Bitcoin itu bubble atau enggak, yaitu tergantung kita bagaimana mendeskripsikan apakah emas itu bubble atau enggak. Ya, karena itu kan definisi yang enggak pasti ya, enggak tergantung sudut pandang kita. Tapi kalau secara sudut pandang kebanyakan, saya mengatakan bahwa Bitcoin adalah the new gold. Bitcoin adalah emas dan menurut saya itu bukan bubble. Ya. Silakan Pak Rita. Ya, terima kasih Mas Gia. Jadi tadi terutama terkait dengan pencucian uang dan sebagainya, termasuk juga tadi ada satu mungkin terkait dengan Bitcoin itu pemerintah gitu ya, bisa mengintervensi. Sebenarnya dalam hal ini itulah justru kenapa teknologi decentralized ini adalah supaya sebuah aset kripto ini, Bitcoin ini justru tidak bisa diintervensi karena memang di sini supaya transparan. Dan kemudian sehingga nilai yang muncul pun adalah nilai yang memang adalah transparan dari eksplorasinya termasuk juga dari perdagangan retailnya. Nah, sehingga dalam hal ini pemerintah hanya hadir adalah untuk memastikan bahwa perdagangan asetnya adalah fair, terutama dari sisi exchange-nya. Dalam ini ada Indodax dan sebagainya, sudah melakukan sistem perdagangan yang bisa mengakomodir, memberikan perlindungan bagi para investor atau nasabahnya. Case contohnya ya, salah satu case misalkan kayak kemarin bubarnya FTX ya. Itu kan salah satu case kenapa makanya dia bubar karena itu ada di luar negeri, masih tidak jelas otoritas yang mengizinkannya siapa, kemudian bagaimana pengelolaan dananya, tidak ada yang mengaudit, kalaupun auditnya siapa. Nah beda dengan Pak Oscar ini harus wajib melaporkan keuangannya, transaksinya, keuangannya itu tiap hari harus lapor, ada jamnya. Nanti akhir tahun ada hasil KAP-nya yang audited, dilaporkan ke kita. Jadi kalau misalkan nanti Indodax gitu ya, dari sisi keuangan pelaporan perusahaannya pun ada yang kurang janggal gitu kan, itu pasti kita akan lakukan tindakan seperti itu. Nah kemarin FTX itu bebas saja dia melakukan investasi aset-aset punya nasabahnya kemana-mana. Ketika investasinya salah, maka kemudian bubar, kemudian yang rugi adalah konsumennya atau investornya.
Nah itulah kenapa intervensinya adalah di situ, termasuk money laundering tadi. Jadi kalau misalkan apakah mungkin saja orang ada yang money laundering karena aset seperti ini mudah sekali ya kalau misalkan kita mau menyimpan dalam ledger dan sebagainya. Tapi kan suatu saat pasti akan ketika masuk lagi ke dalam platform, semuanya itu akan tertelusur. Jadi kalau misalkan ada yang menyimpan di tempatnya Indodax gitu ya, ini mudah-mudahan sih enggak ya Pak, jangan sampai gitu ya. Dalam jumlah besar gitu kan, ternyata baru diketahui, dilaporkan oleh PPATK, kemudian atau KPK, dalam ini aparat penegak hukum. Sebenarnya itu tinggal gampang saja kita nanti cek dengan kerjasama dengan Bapepti, nanti dicek NIK-nya mana, nanti akan jumlahnya berapa. Biasanya kita akan melakukan freeze, di freeze karena dalam rangka nanti biasanya untuk penyelidikan. Dan bila kemudian itu memang terbukti bersalah, maka kemudian walletnya itu akan diambil. Kalau dalam bahasa aparat penegak hukum adalah penyitaan atau perampasan aset, kalau di KPK seperti itu. Nah kalau di luar negeri, ya itu tadi, kembali lagi, money laundering tadi kalau ada yang di platform tadi seperti FTX dan sebagainya, sulit memang, karena ketika dia tidak jelas di bawah otoritas siapa, maka kemudian ketika mempertanggungjawabkannya kemana pun akan sulit. Contohnya kayak kemarin FTX minta pilot ke Amerika tidak disetujui karena memang tidak jelas dari mana gitu kan, seperti itu. Jadi uangnya raib begitu saja seperti itu. Nah ini harapannya dengan di Indonesia PPATK walaupun seperti itu mengumumkan, kemudian juga nanti ada KPK, misalkan kemarin ada beberapa pejabat katanya menyimpan dalam bentuk aset kripto, sepanjang memang aset kriptonya diperoleh dari usaha yang legal gitu kan. Misalkan kita kan boleh mengumpulkan dari, misalkan ada di sini Bapak Ibu dari hasil usaha apa, gajinya mungkin disimpan dalam aset kripto karena untuk masa jangka panjang ke depan dalam bentuk Bitcoin. Kan kalau misalkan ada apa-apa tetap tertelusur. Ternyata ini Bitcoinnya ternyata hasil transparan dari yang money laundering dan sebagainya, pasti akan tertelusur seperti itu. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Oscar dan Pak Tirta. Anggia cukup? Oke. Selanjutnya, silahkan. Selamat siang Pak Tirta dan Pak Oscar. Saya Gus Pendi dari Vokasi Bisnis Digital. Saya ingin bertanya untuk Pak Tirta dan juga Pak Oscar. Kita mengetahui kalau Bitcoin itu sudah dianggap sebagai aset digital yang dapat dijadikan sebagai store of value. Nah, di negara El Salvador dan juga Argentina sudah menjadikan Bitcoin itu sebagai aset digital sekaligus digunakan sebagai alat transaksi. Nah, bahkan katanya Presiden El Salvador itu berencana untuk membeli rutin Bitcoin dari hasil ekonomi negaranya. Apakah ada kesempatan untuk Indonesia menjadikan Bitcoin sebagai cadangan devisa? Jika ada, apa tantangannya? Ya, baik, terima kasih pertanyaannya, bagus sekali. Memang kita ketahui praktek di beberapa negara, seperti tadi sebutkan El Salvador, bahkan presidennya itu menyampaikan bahwa bahkan memberikan statement kalau ada orang yang punya berapa Bitcoin gitu kemarin bisa menjadi warga negara El Salvador gitu ya, seperti itu ya. Dan bahkan memang keputusan suatu negara untuk mengakui Bitcoin sebagai currency-nya itu pun juga banyak tantangannya ya. Contohnya kayak kemarin El Salvador mungkin waktu tahun 2023 Presiden Bukele ini dibully ya. Karena ketika dia memutuskan untuk dia currency-nya Bitcoin-nya kan waktu itu sempat terjerembab ya. Tapi ketika posisinya saat ini, sekarang dia sedang disanjung-sanjung. Tapi itulah resiko kenapa ketika kita menggantungkan moneter kita kepada sebuah aset yang fluktuatif. Ya sekarang kita kan juga pasti ketahui ya, negara itu punya rencana pembangunan 1 tahun paling tidak. Kalau misalkan ditopang dengan suatu aset yang sifatnya fluktuatif, mungkin ini adalah suatu resiko yang cukup besar. Nah, sedangkan beberapa negara yang termasuk tadi disampaikan, El Salvador, kemudian Argentina, bisa dilihat tingkat inflasinya pun
tinggi sekali ya. Argentina sempat kemarin itu inflasinya bahkan puluhan persen. Indonesia ini kan tingkat inflasinya sangat bisa dijaga. Jadi selalu di kisaran adalah kemarin itu kan di peraturan kita adalah 3% plus minus 1. Nah jadi tentu saja capaiannya itu sampai saat ini selalu tercapai. Jadi secara ekonomi adalah stabil. Jadi kalau misalkan ke depan Bitcoin apakah bisa menjadi ke arah seperti negara El Salvador dan Argentina, sebenarnya ditanya kalau bisa, ya bisa. Tapi tergantung bagaimana kebijakan dari sisi pengampu dari Bank Indonesia yang mengampu dari sisi moneter ya. Kalau memang nanti misalkan baru diposisikan hanya sebagai mata uang pendamping misalkan dari mata uang rupiah CBDC, atau mungkin nanti baru sebagai seperti sekarang aset. Seperti sekarang aset pun saat ini sebenarnya sudah cukup baik gitu kan. Nah tapi kalau misalkan ke depan dikembangkan apakah bisa? Sebenarnya pertanyaannya kembali lagi bisa. Tapi kembali lagi karena aturan kita di sini masih ada Undang-Undang 7 2011. Sehingga kalau misalkan untuk menjadi currency maka Bitcoin belum bisa untuk di Indonesia ya. Tapi di beberapa negara kalau praktek berarti itu bisa, kembali lagi bagaimana nanti kajian dari sisi moneter dan sebagainya, resiko, karena ini ada risikonya banyak, baik sisi resiko fiskal ataupun risiko dari sisi moneter seperti itu. Ya, kalau pertanyaan tadi ditujukan ke saya, mungkin nunggu saya jadi menteri kali ya. Karena saat ini sebagai pelaku bisnis ya, kita cuma bisa mengikuti aturan pemerintah, regulator, kita komunikasi, cuma kewenangan itu ada di undang-undang. Undang-undang yang melarang Bitcoin sebagai alat pembayaran karena mata uang kita ada di rupiah aja. Ya. Yang kedua mengenai sebagai devisa juga itu aturannya ada di Kementerian Keuangan juga. Jadi secara bisnis kita cuma bisa mengikuti aturan yang ada ditetapkan pemerintah. Terima kasih. Terima kasih Pak Tirta dan Pak Oscar. Kuspendi sudah cukup? Sudah cukup? Kuspendi? Oke. Selanjutnya? Oh, sudah ada yang pegang mic. Silakan. Selamat pagi menjelang siang Akang Teteh semua. Sebelumnya izin perkenalan diri. Nama saya Tiara Sukma Marcella, saya dari jurusan Bisnis Digital ya Fakultas Vokasi semester 2. Sebelumnya juga sudah dijelaskan banyak betul ya mengenai regulasinya oleh Pak Tirta dan mengenai Indodax itu sendiri ya oleh Pak Oscar. Terus tadi juga ada beberapa akang-akang yang luar biasa menanyakan tentang Bitcoin dan kripto itu sendiri. Dan bagi saya sebenarnya ini juga menambah wawasan saya ya, menambah wawasan dan pengetahuan baru nih Bapak Ibu semuanya. Oke, yang ingin saya tanyakan, tadi mungkin dari akang-akang yang sudah bertanya itu terkait tentang teori dan teknisnya ya. Saat ini saya mau bertanya tentang teknis dan prakteknya gitu ya Pak Oscar. Untuk pertanyaan ke Pak Oscar nih, dari mahasiswa mungkin banyak sekali nih Pak hambatan-hambatan ya untuk memulai bermain kripto, bermain Bitcoin itu sendiri kayak gitu. Mungkin hambatan yang pertama itu mulai dari device-nya juga ya. Ada teman-teman saya yang mungkin merasa device-nya itu kurang mendukung dari segi HP, laptop bahkan PC gitu kan. Sedangkan yang saya lihat dari trader-trader itu banyak sekali mereka sudah menggunakan device yang mendukung. Lalu yang kedua itu adanya passive income Pak, adanya passive income dan sedangkan untuk mahasiswa ini kan kebanyakan di sini juga mahasiswa reguler mungkin dari Akang Teteh yang tamu ya, Akang Teteh tamu di sini juga masih mahasiswa yang belum mempunyai passive income. Itu kendala kedua. Terus kendala ketiga itu masih takut Pak, masih ragu gitu ya, mentalnya belum kuat gitu untuk memulai trading gitu. Karena kan yang kita dengar tadi pertanyaan dari akang-akang sebelumnya, itu banyak sekali kasus penipuan dan pencucian uang ya Pak. Nah, terus trading itu kan juga kita itu
harus meluangkan waktu gitu, harus meluangkan waktu, tenaga kita ya, pikiran kita juga harus searching dulu gitu ya Pak. Terus selanjutnya itu untuk trading itu sendiri nih Pak, apa saja faktor membeli dan menjual saham di trading atau Bitcoin dan kripto itu sendiri, itu yang pertama. Lalu bagaimana nih meminimalisir hambatan tersebut jika ingin memulai trading gitu. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya ke Bapak Tirta. Bagaimana Bapak Peti menilai dampak potensial aset kripto terhadap ekonomi Indonesia? Apa peluang dan resiko yang terkait dengan adopsi kripto yang lebih luas, Pak? Terima kasih banyak sebelumnya. Ya, Tiara. Kalau menurut saya selalu percaya selalu ada 1000 alasan untuk tidak melakukan dan selalu ada 1 alasan untuk melakukan. Ya. Jadi kalau dikatakan saya nggak bisa trading karena ini, karena itu, selalu ada alasan untuk tidak melakukan. Ya, baik itu alasan yang valid maupun nggak valid. Ya. Sama seperti kripto. Kalau kita bicara trading kripto ya, saya percaya di sini pasti punya handphone. Ada yang nggak punya handphone nggak di sini? Ada yang nggak punya handphone? Ada? Kalau ada yang nggak punya handphone, mau saya kasih handphone tadi. Ya. Ya. Saya ganti nih. Siapa di sini yang handphonenya masih belum Android? Ada nggak? Ya, bukan Android, bukan iPhone. Ada nggak? Nggak ada pasti. Selama handphone Anda smartphone, ya, bukan BlueBerry, ya, nggak tahu sini masih ada yang pakai BlueBerry nggak? Ya, BlackBerry dulu namanya, BlackBerry, sampai lupa saya namanya. Bukan BlackBerry, bukan Nokia yang pakai Java. Itu pasti bisa trading kripto, pasti bisa trading saham, ya. Kripto, saham itu sama device-nya, ya, karena sama-sama spot market. Yang kedua, kalau secara ekonomi, trading kripto itu agak beda dengan trading saham. Kalau trading saham itu Anda jual beli per 1 lot, ya. Sekarang mulai bisa mini lot ya, Bu ya. Nah, tapi kalau di kripto itu nggak ada istilah lot. Artinya istilah belinya berapa desimal, berapa rupiah. Jadi trading bisa Rp10.000. Di sini ada yang setiap hari belanja lebih dari 10.000. Ada yang setiap hari di sini ada nggak yang uangnya di bawah Rp10.000? Ada nggak? Ya, saya percaya di sini makan siang pun kalau kita beli mie yang di depan tuh yang enak banget. Saya ingat saya pernah makan mie di depan Kesatuan, enak banget itu. Ya, istri saya suka makan di depan situ. Itu mie-nya juga di atas Rp10.000. Ya, jadi nggak ada alasan secara keuangan. Ya, karena trading kripto itu beda dengan trading saham. Cuma bedanya memang kalau Anda belinya 10.000 ya Anda gain 10% ya dapatnya Rp1.000 gitu kan. Kalau Anda trading 1 juta gain 10% Anda dapatnya Rp100.000. Ya. Jadi sekali lagi selalu ada 1000 alasan untuk nggak melakukan dan cuma ada 1 alasan untuk melakukan, yaitu saya mau melakukan, ya. Dan itu tentang keberanian melangkah ke depan. Ya. Kalau mengenai ketakutan dengan regulator lain sebagainya, tradinglah di tempat yang ada izin. Karena kalau Anda trading di tempat yang ada izin, itu otomatis semua ketentuan undang-undang hukum di Indonesia itu akan melindungi Anda. Ya, itu aja jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terkait dengan tadi Mbak Tiara pertanyaannya untuk terkait dengan dampak ekonomi secara luas, saya kira sih tentu saja kalau kita melihat lagi bahwa pemerintah saat ini meregulasi aset kripto ini adalah sebenarnya masih kita bilang ini masih relatif bagian kecilnya. Jadi kalau Bapepti dalam hal ini Kementerian Perdagangan meregulasi aset kripto baru hanya meregulasi dari sisi perdagangannya saja. Padahal dampaknya dari industri kripto ini sebenarnya industri blockchain ini
sangat luas. Jadi kalau misalkan kita telusuri lagi, izin usaha untuk aset kripto ini adalah lebih, ini Pak Oscar ketika daftar ini ada izin usaha sebagai pedagang aset kripto. KBLI-nya ada 66153. Nah sebenarnya ada izin usaha terkait dengan yang lebih luas lagi sebenarnya untuk terkait dengan blockchain, penggunaan blockchain. Itu ada KBLI-nya sendiri, yang pengampunya itu adalah di Kementerian Kominfo. Bahkan sekarang ini sudah ada KBLI untuk di bidang blockchain ini 2.200-an. Jadi sebenarnya sudah banyak, berarti ini sebenarnya dampak secara ekonomi sudah luas gitu. Tapi yang dilihat orang cuman terkait dengan aset kriptonya saja, terutama perdagangan aset kriptonya. Nah, kemudian sebenarnya siapa yang harus mengatur? Nah sebenarnya ini belum ada aturan besarnya sebenarnya. Bagaimana sinergi untuk terkait mengatur bidang-bidang lain pengguna dari blockchain ini. Bukan hanya pedagangnya sendiri Pak Oscar, yang ini sebenarnya di ujung nih udah di hilir nih. Hulunya siapa yang mengatur? Miningnya, penciptaan aset kriptonya, developer koin aset kripto atau tokennya, NFT dan sebagainya. Penggunaan blockchain untuk bidang-bidang lain, misalkan untuk database, misalkan di bidang contohnya misalkan untuk pemilu elektoral atau database di bidang nanti perbankan ke depan seperti itu belum ada sebenarnya untuk pengaturan secara luasnya seperti itu. Nah ketika ini beralih kepada OJK pun nanti paling tidak ini akan mengatur secara luas lagi. Nah ini harapannya memang kalau misalkan sudah ada pengaturan yang lebih besar secara luas, maka dampak dari ekonomi terkait dengan penggunaan blockchain itu justru akan lebih besar dibandingkan perdagangan aset kriptonya sendiri, karena ini hanya bagian dari penggunaan blockchain, perdagangan aset kripto ini. Demikian, terima kasih. Izin melanjutkan Ibu, Bapak semua dan Akang Teta yang ada di sini. Tadi sudah dijelaskan juga ya kalau misalkan bermain kripto dan Bitcoin ini hanya perlu minimal tuh 10.000 juga bisa ya Bapak. Oke, sebelumnya apa saja faktor untuk menjual atau membeli Bitcoin atau kripto itu sendiri di trading. Lalu selanjutnya itu kripto atau Bitcoin apa yang paling menguntungkan dan yang mungkin yang paling profit gitu Pak. Karena kan saya juga jujur belum memulai ke arah yang ke situ ya Pak. Belum memulai trading, belum mulai Bitcoin atau kripto. Mungkin ini jadi wawasan tambahan buat saya pribadi Pak. Terima kasih. Ya, kalau ditanya faktor-faktor apa yang menentukan, kayaknya saya bisa paparan 40 menit lagi deh. Atau bahkan berapa jam lagi. Tapi tenang aja, jangan khawatir, karena kita di Indodax ada program namanya Indodax Academy dan itu gratis. Jadi kita memberikan edukasi tentang kripto secara luas, tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan kripto. Contohnya tentang cara menghitung biaya eksplorasi daripada Bitcoin misalnya, atau tentang technical analysis menganalisa pergerakan harga, atau tentang faktor-faktor halving. Ya, atau tentang bagaimana sih kenapa Bitcoin ini atau kripto ini punya potensi di masa depan. Itu ada dibahas semua di Indodax Academy. Silahkan diakses di YouTube kita, cari aja Indodax, atau diakses di blog kita, blog.indodax.com, atau di sosial media kita. Ya, kita ada sosial media di Indodax, di Instagram, TikTok. Itu semua di bawah brand Indodax Academy. Ya, itu kita berikan gratis untuk bisa memahami tentang faktor-faktor yang mempengaruhi. Karena faktor-faktor yang mempengaruhi cukup banyak, ya sama seperti di saham lah. Setiap token itu ada faktor yang mempengaruhinya. Tapi pada dasarnya ada yang namanya faktor fundamental, yaitu dari pengembangan tokennya sendiri. Ada faktor technical yang bisa dianalisa dari pergerakan harga menggunakan technical analysis. Jadi sama seperti trading saham, ya. Nah kalau tadi token mana yang paling profit, terus terang saya nggak tahu koin mana yang paling profit. Ya, kalau saya tahu koin mana yang paling profit, saya nggak akan beli rumah, saya nggak akan beli aset apapun, saya akan beli token yang paling profit itu. Ya, karena kita harus tahu
yang namanya pergerakan harga itu sangat berdasarkan dengan banyak hal. Salah satunya demand supply itu. Demand itu juga cara memprediksinya ada sendiri, supply ada cara sendiri. Nah, tapi kalau ditanya ke saya, kira-kira token mana yang harus dibeli untuk kita lihat jangka panjang, saya akan lebih memilih untuk Bitcoin atau Ethereum aja. Kenapa? Karena secara market itu jauh lebih mature. Minimal kalau kita salah mengambil posisi di Bitcoin atau Ethereum hari ini, harganya akan bisa tetap baik dalam 2-3 tahun mendatang. Tapi kalau kita memilih token-token gorengan yang lain, kalau kita salah masuk pasar, besar kemungkinan mungkin 3 tahun lagi token itu nggak ada harganya. Ya, kita bisa melihat token yang lahir di tahun 2017 kemarin, hampir sekarang tuh hampir semua nggak ada harganya. Ya. Saya yakin dalam 10 tahun ke depan, semua token kripto ini akhirnya cuma akan ada 4 atau 5 token yang bertahan aja. Token-token lainnya akan hancur, ya karena utility yang nggak jelas lain sebagainya. Jadi kalau ditanya ke saya lebih memilih seperti Bitcoin dan Ethereum aja, karena di situ lebih mature, kegunaannya lebih jelas. Ya, semoga menjawab ya. Terima kasih. Tiara sudah cukup? Oke. Ada satu lagi. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Yupiter Bomenewi dari jurusan Bisnis Digital. Saya ingin bertanya kepada Pak Oscar ya, Bapak Oscar. Seperti yang kita tahu bahwa mata uang kripto atau koin itu ada banyak jenisnya. Contohnya itu Bitcoin, Ethereum, Tether, Binance Coin, dan udah masih banyak lagi. Nah, pertanyaan dari saya itu, koin atau mata uang apa yang dapat nilai tinggi atau profit tinggi ketika dihadapkan kondisi bear market? Sekian dari saya, terima kasih. Ya, ini pertanyaan ini mirip sama pertanyaan Tiara tadi, tapi mungkin saya jelaskan sedikit ya. Jadi kalau kita coba kelompokkan token ya, saya suka ngelompokin token itu menjadi 3. Yang pertama token yang memang punya utilitas jelas yang berdasarkan demand dan supply, ya seperti Bitcoin, Ethereum. Itu kelompok yang satu. Yang kedua itu token-token yang berbasiskan real world asset atau RWA. Ya, itu contohnya seperti token stable coin itu sebenarnya hampir semua RWA kalau boleh digolongkan. Karena token-token ini berbasiskan komoditas lain. Jadi token RWA yang berbasiskan misalnya US dollar, asetnya US dollar, Tether, atau token-token yang berbasiskan emas, atau token yang berbasiskan properti, ya, atau token-token yang berbasiskan komoditas lain. Ya. Yang ketiga itu adalah token yang bisa dikatakan karena komunitasnya memfavoritkan. Ya. Contohnya token-token meme coin, token-token Dogecoin, Shiba Inu, token-token yang arahnya lebih nggak jelas lah. Ya. Nah, kalau kita lihat dari ketiga ini sebenarnya pergerakan harganya bisa dikatakan yang pertama, jenis pertama itu pergerakan harganya nggak akan terlalu liar karena dia sudah lebih mature, dia lebih stabil, tapi dia karena adanya penggunaan yang lebih jelas ini jangka panjangnya lebih bagus. Jadi kalau Anda tipe yang investor, saya menyarankan yang pertama ini lebih cocok. Karena disinilah token-token yang kira-kira nilainya nggak akan hilang dalam 10 tahun ke depan, yang kira-kira malah kalau kita lupa, Anda bisa tiba-tiba 3 tahun lagi melihat nilainya luar biasa. Token kedua, jenis kedua token yang berbasiskan RWA itu token-token yang stable, token-token yang Anda memang beli untuk menggantikan aset real yang underlying-nya. Ya, contoh token RWA itu contohnya gini. Token yang dibuat dengan aset underlying-nya satu gedung misalnya. Jadi Anda belum bisa beli gedung, tapi Anda bisa beli fraction dari gedung. Anda bisa beli sepersekian persen dari gedung. Tapi token-token RWA itu tidak begitu menarik buat ditradingkan karena token-token RWA itu biasanya kenaikannya akan mengikuti underlying komoditasnya. Jadi kalau kayak emas, token emas ya harganya akan mengikuti harga emas lagi naik, harga emas lagi turun ya akan turun ya. Nah, token-token RWA ini sifatnya lebih untuk penggantian dan untuk lebih transfer nilai ya. Nah, yang ketiga token-token komunitas, token-token meme coin, token-token yang sifatnya favorit. Nah, token yang ketiga ini karena ini nggak ada basis underlying-nya, memang nggak bisa dibantah pergerakan harganya paling liar.
banyak orang yang berspekulasi mengatakan ini paling profit. Tapi kita harus ingat, karena ini nggak ada underlying-nya, pergerakan harganya lebih liar. Kalau pada saat turun ya token ini yang paling rugi. Ya, jadi tergantung mana risk appetite yang Anda mau ambil, mana yang resiko yang mau Anda ambil. Apakah Anda lebih suka sesuatu yang jelas, sesuatu yang jangka panjang, Anda lebih memilih seperti Bitcoin, Ethereum, atau mungkin Solana, atau Anda lebih memilih token-token yang memang Anda begitu mencintai US dollar, Anda cuma nggak pingin uang rupiah Anda tabungan turun terus-terusan, lalu Anda berinya US dollar, Anda pilih tokennya Tether contohnya, ya. Tapi kalau Anda tipe yang memang saya tipenya all risk, saya tipenya saya pingin 100.000 ini jadi 100 juta, atau kalau enggak saya mendingan gak usah trading. Ya mungkin token-token komunitas seperti ini yang Anda lebih tuju. Tapi sekali lagi hati-hati dengan token-token komunitas seperti ini karena Anda bisa kehilangan seluruh uang Anda, ya. Jadi 3 tipe ini yang harus Anda pertimbangkan sebelum Anda masuk itu Anda mau ke arah yang mana, ya. Terima kasih. Stay up to date tentang kripto, subscribe channel YouTube Indodax buat dapat konten eksklusif mulai dari tips trading, market sinyal, dan fundamental news langsung dari para pro trader. Ayo subscribe sekarang.